Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada video kali ini adalah nanti membahas mengenai konsep dan manajemen sistem informasi. Di sini nanti Anda akan melihat beberapa tipe informasi, akan mengetahui beberapa tipe informasi, dan di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu seperti apa dukungan sistem informasi itu. Kemudian juga ada beberapa strategi yang ditawarkan oleh Porter, yaitu competitive force dan valuation model. Itu apa? Nanti akan kita pelajari, ya. Nah, di sini yang harus Anda pahami dulu, ya mungkin Anda juga sudah paham, sudah sering kita bahas bahwa sistem informasi itu adalah mengumpulkan data, kemudian memproses data menjadi informasi, ya. Kemudian selanjutnya juga menyimpan data dan informasi itu, menganalisanya dan menyebarkannya menjadi suatu informasi untuk tujuan tertentu, ya. Jika sistem informasi itu menggunakan teknologi komputer untuk tugas-tugas tadi yang collect, proses, store tadi, maka kita sebut sebagai CBIS atau Computer Based Information System, ya. Jadi Anda pahami bahwa perusahaan atau organisasi pada saat ini sudah menggunakan berbagai macam tipe sistem informasi pada organisasinya, gitu ya. Mungkin tidak hanya satu aplikasi atau satu sistem informasi, tetapi satu perusahaan besar itu biasanya terdiri dari banyak aplikasi dan banyak sistem informasi. Nanti di sini juga Anda akan mengetahui ada beberapa tipe sistem informasi yang berbeda pada satu organisasi, jadi memiliki beberapa sistem informasi yang berbeda, atau nanti beberapa tipe sistem informasi bisa pada organisasi yang berbeda, ya. Nah, arsitektur teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang kita pelajari pada materi sebelumnya itu menyediakan dasar untuk semua sistem informasi organisasi, ya. Ingat bahwa tadi ya, sistem informasi itu butuh mengkoleksi, memproses, itu kan butuh dukungan di situ. Nah, itu didukung oleh arsitektur IT dan infrastruktur IT, ya. Kalau saat ini sih antara sistem informasi dan CBIS itu biasanya hanya disebut sebagai sistem informasi saja, ya. Nah, di sini ada beberapa komponen dari sistem informasi. Jadi sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen. Ada hardware, Anda sudah paham, tidak perlu saya jelaskan, ya. Ada software, ya. Ada hardware, nggak ada software juga nggak bisa jalan. Ada software, nggak ada hardware juga nggak bisa dipakai. Kemudian database, itu intinya, ya, database. Jadi karena sistem informasi itu pasti dia menyimpan data, ya harus ada storage-nya, storage yang terstruktur, gitu ya. Itu adalah database. Kemudian ada jaringannya, karena global web platform itu pasti harus membutuhkan jaringan, ya. Kemudian ada prosedur, jadi instruksi-instruksi tentang bagaimana mengintegrasikan, mengkombinasikan komponen-komponen yang itu tadi, hardware, software, database, network, ya, untuk memproses data menjadi informasi atau mendapatkan atau menghasilkan output yang diinginkan. Langkah-langkahnya seperti apa, itu prosedurnya, ya. Dan yang terakhir sudah pasti harus ada people-nya, manusianya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kemampuan utama dari sistem informasi. Jadi di sini adalah dia bisa melakukan komputasi numerik secara cepat dengan volume yang tinggi, besar, gitu ya. Kemudian komunikasi dan kolaborasi di dalam perusahaan, di dalam organisasi atau antar organisasi, antar perusahaan, itu bisa dilakukan dengan cepat dan akurat, ya. Kemudian bisa menyimpan informasi-informasi dalam jumlah yang besar, mudah untuk diakses, dan membutuhkan ruang atau memory space yang tidak besar atau kecil, gitu ya. Kemudian akses itu bisa cepat, ya. Kemudian dengan jumlah yang banyak, besar, informasi yang didapatkan, dan worldwide, jadi di seluruh dunia. Jadi sistem informasi itu tidak hanya menyediakan informasi hanya untuk
Undip saja gitu, enggak ya. Jadi worldwide di situ. Kemudian menginterpretasikan data dalam jumlah yang besar secara cepat dan efisien. Ya, apalagi sekarang mungkin Anda mempelajari big data gitu ya. Itu kan data yang dalam jumlah besar kemudian diolah, jadi tidak hanya sekedar menyimpan data dalam jumlah besar, tetap ada strukturnya di situ. Nah, data-data besar itu bagaimana data-data itu bisa didapatkan, diinterpretasikan dengan cepat dan efisien. Sistem informasi harus mampu melakukan itu. Kemudian meningkatkan keefektifan dan keefisiensian dari orang-orang yang bekerja pada organisasi itu, baik itu berada pada satu tempat atau beberapa tempat atau berbeda lokasi gitu ya. Itu bisa gitu ya, seperti kita sekarang belajar dari berbagai lokasi. Itu juga merupakan kemampuan dari sistem informasi ya. Kemudian bisa mengotomatisasikan proses bisnis yang semi otomatis dan yang masih manual. Ya, kira-kira itu. Nah, di sini ini merupakan gambaran beberapa sistem informasi dengan tipe yang berbeda pada satu organisasi. Ya. Ini Anda lihat yang ada di sini, ini adalah beberapa tipe sistem informasi CBIS. Ya, karena di sini menggunakan teknologi komputer. Ya. Kemudian yang di sini adalah employee-nya, penggunanya. Jadi nanti Anda akan memahami di sini bahwa di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu berbeda jabatan, berbeda karyawan, dia juga menggunakan sistem informasi yang berbeda. Itu ya kalau Anda lihat di situ. Nah, ini kita coba memahami gambar ini. Yang di bawah ini Anda sudah paham ya, sudah kita bahas pada materi berikutnya. Ada IT komponen, kemudian menghasilkan IT service dilakukan oleh IT personal. Nah, kita akan melihat yang mulai biru ke atas. Gitu ya. Jadi di sini setiap departemen atau area di dalam sistem informasi di dalam suatu organisasi, ini setiap departemennya itu mempunyai sekumpulan aplikasi sendiri-sendiri atau sistem informasi sendiri-sendiri. Yang ini ya, ada bagian accounting, dia mempunyai sistem informasi akuntansi. Mungkin di dalam sini ada beberapa aplikasi gitu ya. Jadi sebelum ini Anda harus memahami dulu aplikasi. Sebenarnya nanti ada ya, tapi saya sampaikan di sini dulu. Jadi program aplikasi atau aplikasi, jadi nanti Anda tidak rancu antara menyampaikan bahwa ini sistem informasi atau aplikasi. Ya, kalau program aplikasi itu merupakan program komputer yang dibuat atau didesain untuk mendukung atau untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Jadi untuk menyelesaikan melakukan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan proses bisnisnya. Ya, jadi kalau aplikasi untuk menghitung rugi laba gitu ya, misalkan seperti itu, yaitu memang dia dibuat hanya untuk menghitung rugi laba saja. Ya, berbeda dengan sistem informasi gitu ya. Kalau sistem informasi memang mengumpulkan banyak data, kemudian diolah menjadi informasi dan ada knowledge-nya untuk tujuan tertentu juga. Ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa setiap area fungsional atau pada setiap bagian pada suatu organisasi bisa menggunakan banyak aplikasi. Ya, kita beri contoh lagi aja. Misalkan pada departemen sumber daya manusia di sini, ya, human resource. Nah, pada departemen ini kadang menggunakan lebih dari satu aplikasi untuk human resource-nya. Misalkan aja ketika membuka lowongan kerja gitu ya, lowongan kerja. Nah, mungkin pada human resource itu mempunyai suatu aplikasi sendiri
untuk menyaring pelamar kerja. Jadi mungkin pelamar kerjanya banyak, jadi biar mudah untuk disaring, dia menggunakan suatu aplikasi sendiri. Misalkan aja umur gitu ya, maksimal umur sekian. Jadi otomatis nanti data yang umurnya lebih dari yang ditentukan dihilangkan. Itu ya, yang ditampilkan hanya yang sesuai kebutuhan aja. Itu aplikasi sendiri. Ya, mungkin human resource juga mempunyai aplikasi yang lain, aplikasi untuk mencatat kehadiran karyawan atau absensi. Itu juga merupakan suatu aplikasi sendiri. Nah, aplikasi-aplikasi itu nantinya harus bisa terhubung, terintegrasi di dalam departemen ini. Aplikasi untuk menghitung gaji, aplikasi untuk menghitung komisi, misalkan seperti itu ya. Nah, itu tetap harus terhubung, ya, terintegrasi. Nah, itu kalau sudah terintegrasi, itu sekumpulan aplikasi ini biasanya disebut yang terintegrasi ya, itu disebut sebagai sistem informasi. Nah, untuk penamaannya biasanya ada nama depan dari departemen, misalkan ini Human Resource Information System gitu ya. Kalau di bahasa Inggris seperti itu HRIS gitu ya. Nah, di sini ini fungsi-fungsi pada area yang mempunyai sistem informasi ini yang kita sebut sebagai FAIS ini, Functional Area Information System. Ya, jadi setiap departemen atau area fungsional sesuai dengan fungsional di dalam suatu organisasi dia mempunyai aplikasi sendiri atau sistem informasi sendiri. Nah, fungsional area organisasi itu yang ini, gitu ya. Nah, setiap sistem informasi mendukung bagian area fungsional pada organisasi tersebut. Gitu ya. Contohnya ini, meskipun di dalam organisasi mungkin ada yang kurang dari ini, tidak harus ada 5 bagian departemen, enggak ya. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Ini contoh aja. Ya. Kemudian di bawahnya FAIS ini ada 2 sistem informasi yang mendukung kinerja sistem informasi secara keseluruhan. Kalau ini tadi perbagian sistem informasinya, kalau ini sistem informasi yang mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan, yaitu ada Enterprise Resource Planning dan Transaction Processing System. Ya, Enterprise Resource Planning ini didesain untuk di sini gini, misalkan gini, ini masing-masing sistem informasi ini dibuat standalone, berdiri sendiri. Jadi masing-masing departemen ini mempunyai sistem informasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, enterprise di sini dia menjembatani komunikasi antar sistem informasi antar bagian ini. Gitu ya. Jadi misalkan human resource ini nanti sistem informasinya bisa terintegrasi, bisa berkomunikasi dengan accounting atau dengan finance gitu. Untuk menghitung komisi, untuk menghitung gaji, untuk menghitung ini siapa sih yang marketing ini pegawai yang paling banyak menjual barang misalkan. Ini kan harus berhubungan. Nah, untuk menjembatani kurangnya komunikasi antara sistem informasi di masing-masing bagian, maka ada suatu sistem informasi di situ yang disebut sebagai Enterprise Resource Planning System, ya. Jadi ERP ini didesain untuk mengintegrasikan, mengkomunikasikan antara sistem informasi pada masing-masing departemen, ya. Jadi memang ERP ini sangat penting karena masing-masing sistem informasi pada fungsional area information tadi yang sebelumnya dibuat untuk kebutuhan pada masing-masing departemen, tidak untuk berkomunikasi antar departemen, sehingga dengan ERP akan menyelesaikan masalah tidak adanya komunikasi itu. Ya, biasanya komunikasi itu akan dilakukan melalui database. Ya, intinya balik lagi ke database. Gitu ya. Kemudian sistem informasi kedua yang mendukung organisasi secara keseluruhan adalah Transaction Processing System, ya, atau TPS. TPS ini
untuk memonitor atau untuk mengkoleksi atau menyimpan atau memproses data dari transaksi-transaksi harian pada suatu organisasi atau transaksi-transaksi dasar gitu ya. Jadi contohnya ketika Anda belanja di supermarket gitu ya, kemudian barang-barang yang Anda beli itu di-scan oleh kasir sehingga di situ muncul harga barang, Anda beli berapa gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai transaksi. Ya. Jadi TPS ini akan mengumpulkan data secara terus-menerus, biasanya real time. Kemudian data yang dihasilkan tadi akan menjadi input data yang disimpan di dalam database. Ya. Itu TPS, jadi transaction processing system. Jadi dia mengumpulkan data-data terkini real time biasanya, ya, data-data dasar dari operasi dasar dari suatu organisasi. Contohnya tadi ya, Anda beli barangnya di-scan, itu kita sebut sebagai satu transaksi. Ya, jadi TPS ini juga mensupport operasi inti pada suatu perusahaan organisasi. Jadi perannya juga sangat penting. Ya, tuh. Kemudian setelah itu nanti kita akan melihat ini ya, ini yang keterangannya tadi bahwa sistem informasi yang mensupport bagian itu FAIS. Kalau antar perusahaan semuanya itu adalah IRP dan TPS. Kalau antar organisasi itu misalkan supply chain dan e-commerce, nanti akan kita pelajari sendiri-sendiri ya. Ini program aplikasi, ini fungsional, ini ERP, tadi sudah saya sebutkan sedikit TPS. Nah, kalau sistem informasi itu menghubungkan dua atau lebih organisasi, itu disebut sebagai IOS, Interorganizational Information System ya. Contohnya adalah supply chain ataupun e-commerce gitu ya. Jadi kalau supply chain itu nanti menggambarkan aliran barang atau informasi atau keuangan atau layanan atau jasa mulai dari supplier yang mensuplai barang baku atau barang mentah ya, kemudian nanti akan dikirim ke pabrik, kemudian diolah menjadi suatu barang itu nanti akan disimpan di gudang, baru kemudian didistribusikan ke customer gitu ya. Nah, itu adalah supply chain. Ya, kalau e-commerce di sini merupakan bentuk lain dari iOS. Sistem ini mungkin nanti melakukan perdagangan gitu ya. E-commerce namanya e-commerce, jadi melakukan perdagangan secara elektronik. Ya. Kemudian ini contoh dari e-commerce. Gitu ya. Ini contoh dari e-commerce mulai dari supplier sampai ke customer. Kemarin juga sudah saya sebutkan yang saya berikan contoh yang travel agent itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi dulu ke ini. Kita akan membahas mengenai ini CBIS pada organisasi dan employee-nya. Ya. Kita lihat dulu di sini yang sebelah ini ya. Pada bagian itu yaitu tentang sistem informasi atau CBIS yang mensupport organisasi pada level yang berbeda gitu ya, sesuai dengan usernya. Kita lihat satu persatu dulu. Untuk employee-nya, employee-nya dulu biar Anda paham ya. Ada clerical staff. Clerical staff atau clerical worker gitu ya, pekerja clerical di sini misalkan aja sekretaris gitu ya, pegawai-pegawai pengarsipan dan lain-lain ya. Nah, clerical worker di sini dia membantu kinerja manajer pada semua level. Jadi ini level-levelnya manajernya, ada level low level manager, ada middle manager, ada knowledge worker, ada yang eksekutif. Nah, clerical staff ini yang membantu kinerja dari manajer-manajer di atasnya ini. Semuanya dibantu oleh ini ya, bendahara, sekretaris gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di atasnya di sini ada lower level manager. Nah, lower level manager ini menangani operasi kinerja pegawai tiap harinya.
gitu ya. Misalkan untuk keputusan-keputusan rutin gitu ya. Misalkan aja memberikan tugas harian kepada karyawan ya. Si A nanti kamu kerjain ini, si B kamu kerjain ini gitu. Nah, itu lower level manager. Jadi keputusan-keputusan operasional dikerjakan oleh lower level manager ini. Kemudian ada pesanan, ada penempatan pesanan, penempatan ada pembelian, itu juga di lower level manager. Ya. Nah, kalau clerical staff ini biasanya menggunakan FAIS atau OWAS. Kalau lower level manager menggunakan ini ada dashboard, ada expert system. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian di atasnya ada middle manager. Middle manager ini membuat keputusan taktis yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi seperti perencanaan, ada pengorganisasian gitu ya dalam jangka pendek biasanya. Ya, itu middle manager. Di atasnya ada knowledge worker. Knowledge worker di sini seorang profesional biasanya sesuai dengan keahliannya. Misalkan aja analis gitu ya, analis keuangan, analis IT gitu, atau mungkin lawyer, pengacara, akuntan gitu ya. Itu kita sebut sebagai knowledge worker. Jadi dia bekerja berdasarkan pengetahuannya. Biasanya di sini memang membantu perusahaan dalam menganalisa atau menghasilkan informasi ya berdasarkan knowledge-nya. Gitu ya. Biasanya di sini juga mereka bertindak sebagai penasehat untuk manajer tingkat menengah dan eksekutif. Ya, itu knowledge worker. Kemudian ada eksekutif. Eksekutif di sini pembuat keputusan akhir, manajer tingkat akhir, CEO-nya gitu ya. Chief Executive Office-nya. Nah, di situ misalkan aja dia bagaimana dia bisa mendapatkan bisnis baru gitu ya. Bagaimana dia bisa mengenalkan produk yang baru, misalkan nanti merelokasi operasi atau perusahaan ke daerah lain gitu ya, pokoknya yang tingkat-tingkat atas lah, itu kita sebut sebagai eksekutif ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat CBIS-nya ya. Di sini kalau clerical staff dia menggunakan Functional Area Information System, jadi aplikasi-aplikasi yang memang dibuat khusus untuk sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di bagian accounting, di sini ada sekretaris bagian accounting. Dia mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang dibuat untuk bagian accounting. Gitu ya. Kemudian ada OWAS, Office Automation System ya. Di sini dia membantu kerja dari clerical staff, dari lower manager dan middle manager serta knowledge worker ya. OWAS ini digunakan contohnya untuk membuat dokumen, word processing, Microsoft Word gitu ya. Kemudian untuk penjadwalan sumber daya, pokoknya kinerja-kinerja kantor harian gitu ya. Kemudian seperti kalender elektronik gitu ya, menjadwalkan sumber daya. Kemudian alat komunikasi seperti email, video conference, apa itu sosial media seperti apa itu juga bisa, kalau bisa dipakai untuk komunikasi itu termasuk di OWAS, grup WA gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian FAIS itu digunakan oleh clerical staff, manajer tingkat rendah, manajer tingkat menengah. Dia menyediakan sistem berbasis komputer untuk mengelola data dan untuk menyiapkan laporan. Itu biasanya FAIS. Nah, kemudian ada BI di sini ya. Oke, ada BI di situ, Business Intelligence System, Expert System. Kemudian di sini ada dashboard. Oke, kita dashboard dulu. Dashboard di sini atau digital dashboard, dia mensupport semua manajer ya, dia untuk mendukung kinerja semua manajer. Untuk dashboard ini biasanya menyediakan akses informasi yang cepat dan tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya mobil, punya motor, di situ ada dashboard, di situ Anda bisa mendapatkan informasi yang tepat jika tidak rusak ya. Anda akan mendapatkan informasi yang tepat, laju kendaraan Anda berapa kilometer per jam, kemudian bahan bakarnya kira-kira
seberapa yang itu nanti bisa menjadi dasar Anda untuk membuat keputusan. Kalau misalkan bahan bakarnya tinggal segini, saya nanti harus beli kapan gitu ya, apakah saya harus beli sekarang apa nanti aja di kota berikutnya saya bisa beli ya. Jadi itu informasi yang tepat waktu dan cepat. Nah, dashboard itu nanti juga seperti itu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan para manajernya. Kalau Anda lihat di sini, dashboard digunakan oleh para manajer, malah eksekutif ini hanya dashboard aja. Jadi dengan melihat dashboard, dia bisa mengetahui kondisi dari uh, departemennya untuk masing-masing departemen, atau kondisi perusahaan secara keseluruhan untuk eksekutifnya gitu ya. Jadi nanti dia bisa mengambil keputusan berdasarkan dashboardnya, data dan informasi yang dihasilkan dari dashboard. Biasanya hanya bentuk grafik-grafik angka-angka seperti itu dashboard. Kemudian ada expert system ya, digunakan di lower manager, di middle, dan di knowledge worker. Nah, expert system ini sistem yang menduplikasi kepakaran manusia. Di situ ada penalaran, ada pengetahuan, ada keahlian dalam domain tertentu. Memang yang biasanya pakai di sini lebih ke knowledge worker. Ya. Contohnya aja adalah misalkan yang paling banyak dipakai sistem pakar itu biasanya masalah kesehatan gitu ya. Kalau di dalam perusahaan misalkan untuk menganalisa juga bisa. Jadi misalkan aja kepakaran dari kapan sih harus membeli barang, kita harus menyediakan bahan baku gitu ya. Apakah nanti berdasarkan pengalaman dari manajernya, misalkan berdasarkan pengalaman manajer yang dulu-dulu bahwa barang A itu pada bulan-bulan tertentu itu laku banget, jadi kita harus membuat barang itu sebanyak mungkin sebelum bulan itu. Kalau kita akan membuat barang yang banyak sebelum bulan itu, berarti nanti kita harus membeli bahan baku yang lebih untuk membuat bahan itu. Kalau kita membeli bahan baku yang lebih, berarti kita harus menyiapkan tempat untuk menyimpan dan lain sebagainya. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman dari manajer itu kemudian dibuat suatu sistem pakar, sehingga nanti jika manajer atau yang berpengalaman itu sudah tidak bekerja di situ, sudah resign, itu yang lain penggantinya bisa dibantu oleh expert system. Hanya dengan memasukkan data-data, nanti muncul saran-sarannya ya. Pengambil keputusan tetap pada manusianya. Biasanya sistem ini untuk menyarankan, itu expert system sesuai dengan kepakaran seseorang. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada business intelligence. Ya, di sini kalau business intelligence system itu sebenarnya juga toolsnya dashboard juga bisa, expert system juga bisa ya, itu juga masuk di sistem business intelligence. Intinya dia itu adalah menganalisa data menjadi suatu informasi, digunakan untuk kinerja perusahaan nanti bagaimana. Itu bisa macam-macam, bisa menggunakan data mining gitu ya. Jadi data-data yang ada sekarang kira-kira untuk prediksi ke depannya bagaimana, itu bisa business intelligence ya. Pokoknya dia mengelola data menjadi informasi ya, sama seperti sistem informasi ya. Tetapi kalau business intelligence di sini biasanya dia menggunakan OLAP, paling banyak digunakan OLAP, online analytical processing. Jadi data-data yang ada biasanya data-data itu terhubung dengan data warehouse. Jadi tidak hanya menganalisa data-data pada saat ini, tetapi juga data-data beberapa tahun yang lalu, kemudian diolah, dianalisa, bisa untuk memprediksi apa yang harus dilakukan ke depannya ya. Jadi berdasarkan data-data beberapa tahun yang lalu, ternyata pada bulan-bulan Juli itu banyak orang membeli komputer. Kemudian dianalisa lagi, ternyata komputer kalau dijual bersamaan dengan printer itu lebih banyak orang tertarik dan akan menghasilkan banyak keuntungan. Misalkan aja seperti itu ya. Itu business intelligence ya. Nah, business intelligence biasanya digunakan oleh middle manager dan knowledge worker.
ya. Kemudian ini sudah ya, jadi kita sudah memahami di sini mengenai infrastruktur, kemudian ada sistem informasi yang mendukung perusahaan secara keseluruhan, kemudian perbagian, ya perbagian, kemudian di sini juga ada employee-nya. Jadi nanti misalkan Anda membuat suatu dashboard gitu ya, ya Anda juga harus memahami bahwa dashboard itu tidak mungkin digunakan oleh clerical staff. Jadi usernya nanti jangan sampai ada clerical staff gitu ya. Kemudian juga mungkin di perusahaan tertentu lower manager pun tidak menggunakan dashboard gitu, karena dia hanya membuat keputusan harian gitu ya, jadi tidak memerlukan dashboard, ya sudah tidak perlu digunakan. Dari sini Anda nanti bisa melihat user-user dari masing-masing sistem informasi gitu ya. Kemudian ini sudah, nah ini tadi yang supply chain ya, yang supply chain Anda lihat di sini mulai dari supplier sampai ke customer gitu ya. Ini hard supplies, barang berarti dikirim. Kalau yang putus-putus ini adalah yang berbentuk elektronik. Ya, di sini dia mengintegrasikan sistem informasi antar perusahaan. Jadi supplier dengan perusahaan itu antar perusahaan, antara perusahaan dengan bisnis atau antar individu gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai iOS. Ya. Kemudian ini sudah ya, ini sudah. Kemudian kita ini rangkuman aja dari tipe-tipe sistem informasi pada suatu organisasi gitu ya. Ini contohnya untuk fungsional area sistem informasi. Di sini dia mendukung aktivitas kinerja dari fungsi-fungsi di dalam departemen di dalam organisasi. Contohnya adalah sistem untuk memproses payroll, pembayaran gitu ya. ERP di sini contohnya adalah Oracle, ada SAP, DSS di sini misalkan ada what if analisis gitu ya. Jadi biasanya kalau di sistem support system itu what if gitu, ada ini maka ini, kalau tidak maka ini, dan seterusnya. Expert system contohnya adalah credit card approval. Jadi di sini menentukan apakah seseorang itu layak mendapatkan credit card gitu dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada materi kali ini. Untuk selanjutnya yang tadi ada beberapa hal yang belum kita bahas ya, ada competitive advantage, akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.